Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang hadir di tempat ini, tapi juga yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami terlalu yakin, terlalu percaya bahwa karena pemeliharaan Tuhan saja, karena kasih karunia Tuhan saja, kami boleh ada di jam-jam terakhir di tahun 2021. Mulut kami terbatas untuk menyatakan betapa besar kebaikan-Mu bagi kami. Tetapi Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau. Dan kami berkata, sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Dan saatnya Tuhan, di hadirat Tuhan hari ini, kami rindu Engkau bicara bagi kami. Kau urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu juga Tuhan. Bila setiap firman yang akan membangkitkan setiap kami hari ini boleh dinyatakan malam ini. Hidup kami dipersiapkan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus atau dalam Engkau saja Tuhan. Sekali Tuhan, hati kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap dengarkan firman katakan amin. Silakan duduk kembali, sama Tuhan. Semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan boleh beribadah di hari terakhir di tahun 2021, saudara. Ada banyak orang menggunakan waktu ini hanya untuk bagaimana persiapan acara atau pesta, saudara. Tetapi saya percaya bahwa saudara yang mengerti betul tentang apa yang saudara sudah alami sepanjang tahun 2021. Saudara tahu persis bahwa hari ini harusnya hari untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mau melewatkan bahkan sejam saja untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa ucapan syukur kita bisa pada akhirnya berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur dengan benar, saudara. Karena ada orang-orang yang bersyukur bisa menjalani tahun 2021 dengan cara yang salah, saudara. Saudara yang mungkin mendengar dari rumah, dengarkan apa yang saya sampaikan ini, jangan sampai saudara salah bersyukur. Saudara bersyukur hanya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pora. Tetapi biarlah engkau dengarkan firman ini. Siapkan hatimu yang terbaik. Dengarkan rema firman Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berdoa engkau menemukan kehendak Tuhan. Untuk apa yang menjadi bekal dalam hidupmu ke depan. Bukan kita larut dalam pesta pora, ucapan syukur. Yang sebetulnya malah di ending daripada kita menjalani di tahun yang baru. Kita menyakiti hati Tuhan, saudara. Harusnya kita seperti Rasul Paulus berkata, dia terus berusaha berjuang sampai akhir harus bisa berkenan kepada Tuhan. Pastikan saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah saudara. Saudara ada dalam perjuangan ini sampai di garis akhir, sampai di detik terakhir. Saudara masih tetap dalam kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang sudah memulai sesuatu dengan baik. Mungkin Januari sampai bulan Desember sampai Natal kemarin merayakan Natal masih dalam perkenanan Tuhan, saudara. Tetapi di ending malah sudah mau perpisahan tahun begini. Ada orang yang jatuh dalam dosa, saudara. Jadi pastikan hari ini engkau siapkan waktumu, engkau siapkan hidupmu. Tadi kita memuji menyembah Tuhan karena memang kenapa kita mungkin tadi lama menyembah Tuhan? Karena memang hanya itu yang kita bisa berikan kepada Tuhan.
Kita tidak bisa ungkapkan semuanya. Hanya puji-pujian, hanya ucapan syukur yang kita bisa berikan. Oleh sebab itu hari ini saya berdoa saudara bisa mendapatkan rema firman Tuhan di akhir tahun ini yang akan mempersiapkan hidup kita semua, baik anak-anak, pemuda remaja, semua orang-orang tua, keluarga-keluarga, para pelayan Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini, kita dipersiapkan untuk menuju tahun kemenangan saudara. Ada orang berkata bahwa tahun depan belum jelas, tapi di dalam firman Tuhan itu pasti dan jelas. Yang setuju katakan amin. Memang bicara tentang situasi belum jelas seperti apa saudara. Kita tidak tahu gelombang apa lagi yang akan terjadi ini. Tetapi minimal semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita tetap berkata bahwa tahun depanlah tahun kepastian. Tahun depanlah tahun kemenangan. Tahun depan tahun yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saya langsung ajak kita melihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan kelima saja. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Saudara bisa melihat dalam Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di layar di depan. Mari kita baca bersama-sama saudara ayat ini, karena hanya 2 ayat, kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Di dalam seluruh hidup kita saudara, siapapun, orang yang percaya maupun orang tidak percaya, mau hidupnya berkemenangan saudara. Mau paling tidak hidupnya ada di dalam keberhasilan, ada dalam kesuksesan, bisa mengawali dengan baik dan bisa mengakhiri dengan baik, bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi ketika Alkitab bicara tentang kemenangan, Alkitab itu bukan hanya bicara tentang hasilnya saudara, tapi Alkitab banyak berbicara tentang prosesnya. Bilang sama-sama, prosesnya. Ada banyak orang-orang didorong untuk melihat kepada hasil saudara. Dunia dengan motivasi-motivasi yang ada, mereka menggiring banyak orang untuk mari fokus kepada hasil. Karena kalau fokus kepada hasil, pasti hasilnya akan engkau tuai dan pasti akan terbaik saudara. Tetapi dengar baik saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab sering bicara tentang proses saudara. Dan banyak orang yang tidak mau dengan yang namanya proses. Padahal ketika kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, memang betul Alkitab berkata sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semua. Tetapi dengar baik bahwa hidup ini masih ada. Karena masih ada proses-proses yang harus kita jalani saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi proses yang dimaksud adalah proses di mana di dalam kehidupan kita masih ada dalam dunia ini, mengalami perjuangan demi perjuangan sampai kita mengalami hasilnya saudara. Saya terus mengagumi orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka. Tapi yang saya kagumi biasanya adalah prosesnya, bukan hasilnya saudara. Ada banyak orang-orang yang ketika dipuji karena hasilnya, memang ada orang-orang yang berkata bahwa ya betul, itulah kenyataan yang kalian lihat. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang benar, orang yang berhasil yang benar, orang tidak mau dipuji dengan hasilnya. Tapi mereka mau bicara tentang proses yang mereka alami, proses perjuangan yang mereka alami, proses penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka bisa ada di titik yang mereka sudah capai. Mungkin yang dinilai sama orang lain bahwa itu sudah berhasil saudara. Jadi proses itu yang penting saudara. Sehingga ketika kita bicara tentang kemenangan itu,
kita berkata bahwa kita menang atau kita persiapkan diri kita untuk ada dalam tahun kemenangan, bukan bicara tentang hasil yang kita mau capai saudara, tetapi kita bicara tentang proses yang kita siap jalani. Dan saya percaya bahwa kemenangan kita ada dalam proses ini saudara. Dan saya juga percaya bahwa ke surga itu juga adalah proses saudara. Tidak mungkin saudara kita langsung, kecuali saudara berkata bahwa saudara sudah tidak mau ada dalam dunia ini lagi. Mungkin ada yang berkata itu bisa langsung saudara. Tetapi jangan salah. Saudara berpikir bahwa saudara langsung, ternyata bukan langsung ke surga, langsung ke neraka ternyata. Karena ada orang-orang tidak mau mengalami proses, tidak mau mengalami yang namanya kemenangan lewat penderitaan, kemenangan lewat kesusahan. Mereka mau cari gampang saudara. Tetapi Alkitab terus bicara bahwa segala sesuatu untuk bisa melihat bahwa semua itu kita dikatakan lebih daripada pemenang. Kalau dalam prosesnya kita sudah mengalami proses yang benar dan hasilnya juga kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik saudara. Jadi bukan hanya persoalan hasilnya yang baik, tapi prosesnya juga harus yang baik saudara. Sebab itu ketika kita bicara tentang ayat yang kita baca tadi saudara, ayat tadi adalah ayat yang ditulis oleh Yohanes dalam kaitan dengan jemaat-jemaat yang mengalami yang namanya peperangan dalam rohani mereka. Ada banyak penyesatan-penyesatan yang mereka alami. Demikian ada banyak tantangan-tantangan dalam iman mereka saudara. Dan saya percaya bahwa seluruh hidup kita ada dalam keadaan jenis ini juga saudara. Saudara mau berkata bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Saudara hanya bisa dikatakan pemenang kalau saudara mengalami yang namanya pertandingan itu saudara. Tidak ada orang berkata kamu adalah orang menang, padahal tidak bertanding sama sekali saudara. Makanya saya berkata butuh proses, karena apa? Dalam proses inilah yang dikatakan pertandingan kita yang sejati saudara. Dan saya percaya bahwa sejak dari Januari sampai di Desember ini, ada dari antara saudara yang terus berjuang saudara, berperang melawan hal-hal yang mau menarik saudara untuk terus di dalam rencana Tuhan atau terus dalam kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ada di antara saudara yang mungkin sampai saat ini masih menangis karena saudara bergumul untuk keselamatan keluarga saudara, mungkin keselamatan suami. Bahkan bukan hanya 1 tahun ini, mungkin ada yang bergumul sudah bertahun-tahun. Sampai di Desember ini pun, sampai di tanggal 31 ini pun, saudara masih menangis. Karena apa? Melihat anak saudara masih terus hidup jauh dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa perjuangan jenis inilah yang dikatakan lebih daripada pemenang saudara. Karena apa? Sampai di titik terakhir pun, sudah di tanggal 31, suami belum bertobat, saudara masih tetap beribadah, saudara masih tetap berdoa, saudara tetap masih melayani, saudara masih tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini lebih daripada pemenang saudara. Ada orang-orang tertentu tergoda untuk berkata, ngapain saya gereja? Sudah, tidak ada juga harapan saudara. Ini bukan lebih daripada pemenang saudara. Setiap generasi Tuhan terus mencari orang-orang yang lebih daripada pemenang atas masalah apapun, yang mau terus berdiri dalam kebenaran, yang mau terus berdiri untuk menanti-nantikan Tuhan walaupun sesuatu yang dinantikan belum terjadi saudara. Dan orang-orang jenis inilah yang menjadi terang, orang-orang jenis inilah yang pada akhirnya akan bersinar. Dan saya percaya setiap generasi Tuhan tetap menyisakan orang-orang jenis ini. Dalam setiap keluarga, dalam setiap orang-orang beriman, ada orang-orang jenis ini yang dikatakan oleh Alkitab lebih daripada pemenang yang Tuhan siapkan. Yang Tuhan terus teguhkan untuk akhirnya melestarikan iman yang ada saudara. Jadi tidak mungkin ada orang-orang yang seperti, kalau saudara pernah baca firman Tuhan, seorang Elia pernah berkata, semua sudah membelot, semua sudah tidak ikut Tuhan lagi,
hanya tinggal saya sendiri saja. Tapi suara Tuhan berkata, jangan sombong, ada 7.000 orang yang Tuhan masih siapkan, yang Tuhan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang masih tetap memegang iman mereka kepadaku. Katakan amin saudara. Dan saya berdoa saudara adalah orang-orang yang akan terus bertahan, yang akan terus berkorban, yang akan terus setia sampai akhir. Katakan amin saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kebenaran yang pertama yang kita akan pelajari hari ini, untuk mempersiapkan diri kita menuju tahun kemenangan yang Tuhan sudah bukakan bagi kita di tahun depan ini. Saya percaya bahwa hanya bisa terjadi kalau hari ini saya dan saudara atau kita semua memiliki keyakinan yang teguh atas status kita sebagai anak Allah saudara. Memiliki keyakinan yang teguh tentang pribadi kita yang adalah anak Allah saudara. Dalam Alkitab kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 jelas di sana dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang dipersiapkan untuk menuju tahun kemenangan ini, orang-orang ini harus orang-orang yang lahir dari Allah. Orang-orang yang disebutkan anak-anak Allah saudara. Orang-orang yang dilahirkan di dalam Allah. Dan saya bersyukur kita bukan hanya adalah orang-orang yang lahir dalam kandungan ibu kita. Tapi kita adalah orang-orang yang dilahirkan oleh Allah sendiri saudara. Alkitab berkata kita bukan dari dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Katakan amin saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang merasa minder, pastikan bahwa hari ini engkau berkata, setuju dengan firman Tuhan, hari ini saya adalah warga kerajaan Allah. Saya ada dalam keluarga kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Ini yang akan membangkitkan kita saudara. Saya percaya bahwa dalam keluarga kerajaan Allah, kalau kita dikatakan warga kerajaan Allah, status sebagai anak Allah ini akan menjadi status yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya sangat atau saudara juga bisa memahami ini. Saudara pernah jadi anak atau langsung besar semua ini? Pernah jadi anak ya? Jadi anak yang misalkan punya orang tua yang lengkap misalkan. Kita adalah anak-anak yang akan bisa tenang saudara. Ketika kita ada bapak mama yang selalu ada dengan kita saudara. Saya teringat beberapa hari lalu anak saya dua-dua masuk rumah sakit saudara. Ini penyakit yang harus ambil darah terus. Waduh, anak saya pertama berani kasih tangan ambil darah. Saya bilang, hebat juga. Ambil darah pertama, mantap. Ambil darah kedua, waduh. Dia sudah mulai takut, ambil lagi kok. Ambil lagi. Ambil ini, ini dia. Sudah ada sedikit trouble. Wah, setelah itu dia tidak mau sama sekali. Tetapi saya sebagai bapak saya berkata, saya yang jaga. Saya yakinkan dia, kamu bisa. Jadi dari motivasi saya, sampai ambil darah walaupun bagaimanapun caranya, ketika dia lihat ada orang tuanya, dia akan aman. Sekalipun ada tantangan di depan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita tahu kita punya Bapa yang memelihara hidup kita. Kita tahu kita punya Bapa yang sayang dengan kita. Kita akan lewati apapun juga. Kita akan hadapi apapun juga. Kita akan kuat dalam keadaan apapun. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bisa saudara. Tapi kalau hari ini engkau tidak punya keyakinan sedikit pun bahwa engkau adalah anak Allah. Waduh, jaminan apa yang kau bisa pakai untuk bisa lewati
tahun depan misalkan. Apalagi mereka berkata bahwa ya kita tolak dalam nama Yesus ya. Tetapi menurut perkiraan mereka bilang ini akan ada gelombang ketiga saudara. Tapi kita tidak tahu gelombang keberapa, kayak gelombang keempat, kelima. Selama kita masih tetap memegang status kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa kita kuat hadapi apapun. Katakan amin. Itu saja jaminannya saudara. Saudara punya jaminan apa? Saudara punya uang banyak, nggak bisa jadi jaminan. Karena waktu saudara misalkan dalam keadaan sakit, saudara berkata saudara punya rekening di bank itu banyak sekali saudara. Tapi dokter bilang begini, saya akan obati semampu saya. Tetapi kamu tahu bahasa terakhir, tapi berdoa ya, mudah-mudahan berhasil. Ternyata dia tidak berani mengklaim bahwa 100% dia bisa tolong loh. Adakah dokter terhebat sekalipun dia tidak akan berkata bahwa tidak, kalau saya obati pasti sembuh. Nggak ada loh. Dia harus berkata terakhir endingnya, tapi berdoa ya. Yang berdoa ini, wah ini yang mahal saudara. Nggak bisa dihitung dengan uang saudara. Nggak bisa dihitung dengan koneksi saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saya punya koneksi banyak. Boleh, tapi itu tidak bisa jadi jaminan dalam hidup kita. Yang jadi jaminan adalah kalau hari ini engkau bisa pastikan bahwa engkau anak Tuhan Yesus. Engkau punya Bapa yang memelihara engkau. Engkau punya Bapa yang membela engkau. Engkau punya Bapa yang memelihara engkau. Itu saja saudara. Tahun depan misalkan orang bilang ini begini ya. Kita sudah mulai berasa ya. Bahan-bahan sudah mulai naik. Betul tidak? Ibu-ibu, bahan-bahan kita baru dengar kemarin gas sudah naik 245. Waduh. Bahan-bahan yang lain akan naik juga. Saya tahu ibu-ibu sudah mulai ngitung ini. Ibu-ibu yang pintar ngitung. Kalau bapak-bapak sih ya, yang penting ada makan di belakangnya bapak-bapak ya. Tapi yang ngitung ini ibu-ibu nih. Tapi saya percaya kalau kita tahu bahwa kita punya Bapa yang memelihara kita. Mau ada inflasi, mau ada kenaikan harga. Kita tetap percaya Tuhan tetap memberikan kita makan. Katakan amin. Itu saja saudara. Simple. Cuma beriman kepada Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita memperoleh hidup dalam kemenangan, dalam situasi apapun. Percaya bahwa engkau adalah anak Bapa di surga, saudara. Jadi ini yang diberikan atau ini firman ini yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat penerima suratnya. Dia berkata apapun tantangan yang kau alami, selama kau masih percaya bahwa engkau anak Bapa di surga, kau tidak perlu takut, saudara. Ada apa tuh? Jadi hal yang pertama ini hal yang sangat penting saudara. Tapi ada orang-orang yang berkata bahwa rasa-rasanya kalau dalam keadaan tantangan yang ringan, saya jelas percaya saya anak Tuhan. Tetapi ketika masalah demi masalah datang, bisikan iblis sudah mulai datang. Benar nggak lu anak Tuhan? Betul tidak? Kalau masalah satu saja masih tetap saya anak Tuhan. Nah, tapi kalau masalah sebertubi-tubi, intimidasi mulai datang. Kayaknya lu anak tetangga, kayaknya lu bukan anak Tuhan. Nah ini dia. Kalau masalah bertubi-tubi, saya tanya bagi kita semua. Kalau saudara dapat masalah satu, masih anak Tuhan? Masalah dua, masih anak Tuhan? Masalah 3 masih anak Tuhan? Masalah 10 belum selesai. Masih anak Tuhan? Kali ini sudah mulai ragu dia. Karena pasti tidur mulai terganggu saudara. Pertanyaan mulai datang, masa sih kamu anak Tuhan kok mengalami begini? Pemazmur pernah bertanya loh, Tuhan, Mazmur 37 ya. Kok orang-orang yang tidak takut Tuhan gemuk-gemuk berhasil? Ini bukan bicara fisik saudara. Jangan saudara berkata begini, wih kalau gemuk-gemuk begini kayaknya sesuai dengan firman ini. Tidak saudara. Kurus-kurus tidak juga saudara. Maksudnya itu cuma perumpamaan saja.
Pemazmur bilang begini, Tuhan kok mereka buat dosa tapi tetap gemuk. Tetap berhasil. Tapi kami yang sungguh-sungguh dengan Tuhan kok seperti ini, banyak masalahnya. Tapi itulah pemazmur. Dikatakan bahwa pertama memang ada bicara seperti pengeluhan ya. Tapi kemudian dia berkata bahwa walaupun semua nantinya dikatakan semua pun akan lenyap. Itu kalau Mazmur 73 dikatakan juga. Bahwa dia akan tetap berkata bahwa tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan menyatakan kepada pemazmur bahwa kamu lihat nanti sebentar lagi mereka lenyap semua. Jadi kita harus mengerti hari ini bahwa bukan persoalan apa yang kita alami. Tetapi hari ini bicara tentang apa status hidup kita hari ini. Karena semua tidak akan kita bawa saudara. Tetapi status hidup kita ini yang kita akan bawa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita tidak akan bawa jabatan apapun. Saya tidak akan bahkan membawa jabatan pendeta saya. Saya akan membawa status hidup saya sebagai anak Tuhan. Tetapi senyatanya sekali lagi